Mungkin sebelum aku mulai acaranya, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kak. Halo. Oke, baik. Mungkin acaranya akan aku mulai. Teman-teman mohon dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, everyone. My name is Jenny Anggita. It is a wonderful and precious change for me to be your master of ceremony on this beautiful night on Thursday, 26th of September 2024, in our meeting class, How to Improve Your English Grammar Skills. First of all, let's say thank God who has been giving us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend and participate in this class. And in this beautiful moment, I would like to say welcome to Mr. Krishna Alzura, the project officer of C Future Leaders 2024, and Miss Lindia Yonatan as home as a mentor from Kind English course, and of course, all of the participants. On this special night, we have several agendas nih teman-teman. So, let me to read several sequence of our agenda. The first is opening. The second is welcoming speech. The third is main agenda, our mentoring class and Q&A session. The next is documentation, and the last is closing. For the sake of the continuity of the mentoring class, so let me read the rules for tonight mentoring class activities. Mungkin teman-teman operator bisa tolong di set screen ya terkait tata tertibnya. Oke, teman-teman, jadi di sini ada tata tertib dari mentoring class pada malam hari ini. Yang pertama ialah peserta diharapkan berpakaian yang rapih dan sopan. Lalu yang kedua, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum dari jadwal yang telah ditentukan. Peserta juga mengaktifkan video selama sesi mentoring class berlangsung. Dan juga peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Selanjutnya, peserta dapat menonaktifkan audio atau mute selama sesi mentoring class berlangsung, kecuali ketika dipersilakan oleh MC, pembicara, atau panitia. Peserta juga diharapkan menggunakan format nama seperti nama lengkap, strip instansi. Lalu yang terakhir ialah peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat atau raise hand. Okay, teman-teman, the next agenda is welcoming speech. And now I would like to invite Mr. Krishna Alzura, the project officer of C Future Leaders 2024. Mr. Krishna, time is yours. Baik, terima kasih Jenny selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Honorable mention to our speakers, Miss Lindia Yonatan as home. Honorable mention to Chairman of Centennials, Dona Nabat Abdullah, and also honorable mention to Chief Executive Officer of Centennials for Society, Lutfi Rizky Varian. First of all, let us give thanks to God Almighty for all His favors and gifts. So today, we can gather at the second mentoring class with the topic how to improve your English grammar skills in a good health and a good spirit. As we all know, English as an international language has a very important
role in the global world. In increasingly connected era like today, mastering English is no longer an option, but a necessity, especially for us young people, Gen Z, who want to compete in various fields ranging educations, business, and other professional careers. However, one of the biggest challenge is mastering English grammar. It's not uncommon for many of us to find difficult to understand the grammar rules and that are considered very complex. Therefore, the topic of this mentoring class today, I think it should be very relevant and important, which is how to improve our English grammar skills and to be more effective and precise. In this mentoring class, we will learn from speakers who are experienced in their fields, who will provide tips and strategies that on how we can improve our grammar skills in English. I hope that tonight's second mentoring class will not only provide new knowledge, but also motivate us to keep learning and practicing, because as we all know, mastering English cannot be achieved in a day. It takes dedications, patience, and also consistent effort. Finally, please follow this mentoring class until the end well and solemnly. That's all from me, more or less. I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Krishna, for the welcoming stage. Okay, teman-teman, now let's continue to the main agenda yang mungkin teman-teman udah nggak sabaran ya, karena ini agenda pertama kita, yaitu mentoring class with Miss Lindia Yonatan as home. I would like to invite Miss Lindia. Please welcome. Hello, Miss. Hello, Miss How are Anggita. you, Miss? Alhamdulillah, I'm doing great. Thank you for asking me. How are you? I'm fine. I'm really good today. Good. Oke, mungkin Miss, aku mau langsung kasih aja waktu untuk Miss menjelaskan materi pada malam hari ini. Time is here, Miss. Thank you very much. So let me start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. All right. Good evening, Miss. Good evening. Thank you. Thank you. This is the second meeting that you might have in this session, in this opportunity, in this program. So I would like to invite you to learn better, especially grammar. So this is very important for us to be able to speak grammatically, or we can say structurally. Kira-kira sebelum kita bahas lebih lanjut, yang paling sulit dalam belajar bahasa Inggris itu sebenarnya apa untuk teman-teman semuanya? So you can participate answering by having your microphone on, or you can type on a chat box. Oke, jadi teman-teman semuanya bisa berpartisipasi. Sekiranya nanti ada pertanyaan atau mungkin ada ide, ada pernyataan dari teman-teman juga boleh disampaikan. Alright, so Miss Najla said that it's grammar. What about the others? Kalau yang lain bagaimana? Apakah mungkin listening yang menjadi kesulitan atau mungkin confidence? So whatever the difficulty you have, all right, confidence. All right, what about the others? Let me know first. Again, another two participants sharing, please. What do you think about listening? Listening is hard. Listening is hard, but I hope it will not be hard anymore. All right, so
let's talk further. Would you like to share screen, please? Miss Anggita. Kita pakai dua bahasa Okay. ya untuk sesi kali ini ya. Okay, Alright. Miss. Okay, let's wait. Alright. So let's talk about how to improve your English grammar skill. We know that people might say that it's not important, but some others might say that it's really important to be able to speak grammatically or structurally. So we can say grammar or structure, whatever you name it, it's the same one. But when we talk grammar, it's tata bahasa. When we talk structure, we talk about gimana sih caranya menyusun kalimat yang bagus, contohnya dengan menggunakan subjek, kemudian kata kerja, dan juga objek, atau mungkin ada tambahan sebagai adverb di dalam satu kalimat. Oke ya, tentunya kalau kita berbicara baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, susunan kalimatnya kita usahakan bisa rapi. Kalau misalnya bahasa Indonesia bicara seperti ini, Anda hendak kemana atau kamu hendak kemana? Oke, kemana Anda akan pergi? Kalau misalnya pakai bahasa yang gaul atau bahasa yang informal, lo mau kemana sih? Mau kemana sih kamu? Nah, dalam bahasa Inggris itu kita tidak bisa bilang seperti ini. Contohnya, oke ya, contohnya ngomong where will you go? Where will you go? Kalau misalnya tidak menggunakan grammar, you will go where? Or where you will go? Oh no, where will you go? Itu yang bagus. Kalau tidak bagus, mungkin you will go where? So it does not really make sense, you know. Even people might understand when you ask them, you will go where? Oke, cuma kesannya pasti berbeda. Oke ya, karena mungkin teman-teman semuanya di sini adalah akademisi, jadi ada baiknya kita belajar bahasa Inggris menggunakan tata bahasa yang baik. Semuanya butuh proses. Alright, please move on the second slide. Alright. The next slide. Okay, again. Alright, thank you very much. So I have got a question here. Are you good at grammar? Oh, do you find it difficult to speak or write grammatically? Kira-kira teman-teman memilih yang mana? Mudah atau sulit? Kalau misalnya teman-teman milih kayaknya sulit deh, Miss. Nah, sulitnya ini antara dua. Coba, ada speaking sama writing. Mana yang lebih sulit ketika harus mengaplikasikan grammar di speaking atau writing? Oke, let me know. Boleh? What do you think? Lebih sulit mana menerapkan grammar, menggunakan grammar dalam speaking atau writing? Oke, so 3 of you answered that it's difficult when we use grammar in speaking. Kalau misalnya writing, mungkin kita masih bisa tengok-tengok di Google Translate atau ChatGPT, alright? But kalau speaking, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk nyontek kamus atau nyontek materi grammar ya. Alright, let's move on. The next slide. So, actually, ketika belajar grammar, apa sih yang menjadi masalah? What is the problem actually? Coba dipahami selama ini ketika belajar bahasa Inggris, terutama yang berkaitan dengan grammar, yang sulit itu apanya sebenarnya? Boleh share satu ide atau dua ide atau mungkin more than 2 ideas. What do you think? Would you like to share your opinion, please? Teman-teman semuanya silakan berpartisipasi supaya apa? Supaya harapannya kita semuanya selesai dari sesi ini, semuanya bisa mengaplikasikan apa yang akan saya sampaikan ini. Kira-kira apa sih yang menjadi tingkat kesulitan di grammar? Masalahnya apa coba? So, silakan. Ada yang mau share?
Yang sulit apa sih? Apakah mengingat materi grammarnya yang sulit? Atau mungkin ketika memahami gampang lupa? Kira-kira apa teman-teman semuanya? Oke, I forgot about structure. Oke, lupa boleh. Tapi ketika lupa, apakah sebelum lupa itu sempat paham, Miss Inaya? Ketika Anda lupa, apakah sempat paham? Mhm. You can tell me. Oke, sempat paham. Terus bagaimana kalau misalnya begini? Udah lupa, nggak paham pula. Oke ya, udah lupa plus tidak paham. Kira-kira memungkinkan nggak sih untuk bisa berbahasa Inggris dengan tata bahasa yang bagus? Insya Allah bisa. I would say it's possible that you can understand grammar and you can speak or write grammatically. All right, let's move on to the next slide, please. So I mentioned here that it is not the grammar itself. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan grammarnya. So I agree with Miss Inaya, sebenarnya bukan grammarnya, tapi ketika kita belajarnya, ya lupa. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mungkin karena sulit untuk memahami. So it's about the ways how grammar has been taught and learned. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah bagaimana sih sebenarnya grammar itu harus diajarkan, atau kita itu bagaimana seharusnya belajar bahasa Inggris, terutama belajar grammar. Kita harus bagaimana? Alright, next slide please. So we see the fact here. If you agree, let me know. If you don't agree, that's fine. Okay, so I found out the fact here that we do not use language without grammar. Jadi di sini kita tidak menggunakan bahasa tanpa grammar. Maksudnya gimana nih, Miss? Kita tidak menggunakan bahasa tanpa grammar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya contoh yang saya berikan masih make sense ya. Kamu mau pergi kemana? Kamu akan pergi kemana? Dalam bahasa Indonesia, kamu akan pergi kemana? Oke, tapi ketika di bahasa Inggris kan, ini nggak bisa where ditaruh belakang. Harus taruh depan. Where, kemudian diikuti oleh will, where will you go? Meskipun saya membuat kalimat sederhana ini bisa Anda ambil, bisa Anda jadikan manfaat kalau misalnya mungkin teman-teman sedikit-sedikit menulis atau mengikuti apa yang saya suarakan ketika saya memberikan contoh. Where will you go? Alright. Jadi where di mana, will akan, you Anda, go di mana akan Anda pergi. Kalau diterjemah bahasa Indonesia memang tidak enak, aneh. Di mana akan Anda pergi. Di mana Anda akan pergi atau kemana. Alright, so we can translate where into kemana or di mana. That's fine. As long as we understand that's okay. Alright, where will you go? Kalau misalnya go mau diganti, where will you sit? Di mana Anda akan duduk. Di mana Anda akan belajar. Where will you study? Okay. Alright, so here, kalau misalnya ngomongnya acak-acakan, tentunya kemungkinan informasi akan sulit ditangkap, sulit dipahami. Alright, so here, all major languages have a grammatical structure. Jadi, semua bahasa mempunyai tata bahasanya masing-masing. Okay, so here, dengan grammar allows us to structure our sentences. Jadi dengan grammar kita itu mampu untuk menyusun kalimat-kalimat kita, or even our thoughts and idea, atau bahkan yang menjadi pikiran kita atau ide kita. Some experts think that without grammar, language itself would not exist. Oke ya. Tapi kalau ngomongin bahasa, tentunya
setiap negara, oke, memiliki bahasanya masing-masing. We talk about language that people can understand in their own countries. All right, next slide, please. So you see what matters here. Apa sih yang penting dalam belajar? Yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan kesempatan, bagaimana kita itu bisa belajar sekaligus mengembangkan skill bahasa kita. Tentunya dengan cara yang enjoyable and low stress. Jadi tentunya dengan cara yang nyaman, menyenangkan. Ya paling tidak membuat kita sampai stres begitu ya. Ada juga yang belajar itu seperti ini. Miss, saya sudah belajar bahasa Inggris tapi karena ada kendala grammar atau karena ada kendala tidak percaya diri, jadi saya itu merasa kalau mau bicara bahasa Inggris itu jadinya nggak muncul bahasa Inggrisnya. Ada yang seperti itu, oke ya. Nah, teman-teman semuanya, apakah selama belajar bahasa Inggris, menurut Anda, oke ya, you can share your idea on the chat box. Oke, silakan berpartisipasi. Semoga semuanya mendapatkan manfaat apa yang kita bisa pelajari hari ini. Apa yang kita share hari ini ya. Jadi it's not just me who will share, but you will share also. Oke ya. Jadi kita sama-sama memberikan manfaat. Alright, teman-teman semuanya, apakah selama belajar bahasa Inggris, terutama ketika belajar grammar, apakah sudah mendapatkan atau sudah belajar dengan cara yang nyaman atau dengan cara yang ya at least low stress lah, yang nggak bikin kita pusing ya? Gimana teman-teman semuanya? Silakan. You can share your idea. Mau share pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, atau mungkin Miss Anggita boleh menunjuk satu atau dua peserta untuk share ideas hari ini sebelum kita bicara lebih lanjut. Oke, Miss. Mungkin dari aku, apa ya, sebenarnya ini aku bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Miss? Boleh, silakan. Oke, kalau aku tuh ya sometimes kayak kadang tuh kalau di pikiran tuh kayak lancar banget, tapi kalau misalkan pas diomongin tuh suka bingung. Apalagi kalau misalkan interview, kadang kan aku udah pernah nyoba kayak harus interview in English gitu kan, Miss ya. Jadi kayak aduh apa ya, padahal tuh sebelumnya kalau lagi latihan lancar banget lah istilahnya. Gitu sih, Miss. Terus mungkin kalau menurut aku ya emang kita harus terus-terusan belajar untuk istilahnya melatih mau bagaimanapun juga sesusah apapun, karena emang our first language kan bahasa Indonesia ya, Miss. Otomatis buat orang Indonesia, bagi kita itu butuh effort yang lebih buat belajar bahasa Inggris. Seperti itu sih, Miss, mungkin dari aku. Thank you very much. Thank you for sharing. Ada lagi yang mau share mungkin? Tidak ada? Alright, so let's move on to the next slide, please. Alright, so how can you improve your English grammar skill? Nah, di sini saya sudah menyiapkan tipsnya, top tipsnya lumayan banyak. Nanti teman-teman bisa memilih beberapa dan silakan memulai dari tips yang mana. Alright, let's move on to the next slide, please. Oke, so di sini sebenarnya ada 10 tips. Yang pertama di sini ada understand parts of speech. Yang kedua, study tenses, phrases, clauses, and word order. Ya, jadi word order nanti itu sama dengan seperti SPOK-nya. Jadi subjeknya mana, verbnya mana, kemudian objeknya apa, seperti itu ya. Next, yang ketiga, know subjects and various forms of verb. Jadi ketahui subjeknya dulu beserta macam-macam kata kerja. Jadi bentuk-bentuk kata kerja itu kita perlu tahu sebenarnya. Yang keempat, understand grammar in context through articles or
videos. Jadi kita memahami grammar in context. Jadi belajar grammar in context itu seolah-olah kita belajar grammar itu contohnya. Contohnya kita belajar grammar sesuai dengan situasi tertentu. Kita misalnya ingin membicarakan aktivitas sehari-hari, kita pahami dulu ini aktivitas sehari-hari, baru kita mungkin bisa belajar grammarnya secara detail. Alright, next number 5, di sini ada juggle. Apa sih juggle itu? Juggle itu sebenarnya lebih tepatnya itu mengubah. Nah, nanti seperti apa kita akan pelajari lebih lanjut. Yang keenam di sini ada train yourself using drilling technique. Alright. Jadi nanti kita menggunakan drilling teknik juga. Sebenarnya poin kelima dan keenam ini bisa dibilang sama juga. Alright, the next slide please. So the next slide here, number 7, we have work on some control grammar exercise. Intinya di nomor 7 ini kita perlu banyak latihan. Maksudnya yang bagaimana control grammar exercise kita akan lanjutkan nanti. Next, kita akan cari tahu nanti lagi ya. Nomor 8, di sini ada create your own sentences using familiar vocabulary. Kalau bisa di-record juga. Jadi teman-teman semuanya boleh mencoba untuk membuat kalimatnya sendiri setelah melalui beberapa proses tentunya ya. Kemudian yang ke-9, di sini ada encourage yourself and have free speaking with your partner. Kalau misalnya teman-teman mempunyai teman partner yang berbicara bahasa Inggris, teman-teman juga boleh mengajak partnernya, siapapun itu yang berbicara bahasa Inggris, untuk mulai melakukan, it's like a conversation. Okay, and the last one, of course, have patience. Everything takes time. All right, let's have a look at the next slide. We try to reveal or discuss one by one. Okay, jadi di sesi ini, selain saya memberikan tips, teman-teman juga nanti bisa merasakan. Excuse me, let me have something to do. Okay, thanks for waiting. Yang pertama, understand the basic parts of speech. Next slide, please. Kita tengok apa saja basic parts of speech di sini. Oke. Nah, di sebelah kiri itu saya sebutkan noun, verb, pronoun, adjective, adverb. Preposition, conjunctions, dan nanti ada lainnya juga. Minimal di parts of speech ini kita minimal usahakan tahu paling tidak 4. 4 ditambah 1, 4 ini yang pertama adalah noun, kemudian verb, and then adjective, and then adverb. Oke, noun adalah kata benda, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Satu lagi kalau boleh, pronoun. Ya, pronoun ini hanya nama saja. Pronoun itu kata ganti. Jadi contohnya kalau misalnya ngomong saya pakai I, kalau Anda pakai you. Nah, nanti pronoun di sini bisa mengarah ke kata ganti subjek, orang sebagai subjek, nanti juga ada posisinya sebagai objek. Alright, let's get to know one by one. Next slide, please. So, yang pertama kita mengetahui noun. Noun adalah kata benda. For example here, jadi kata benda itu nanti ada kayak woman. Woman itu kata benda, wanita, perempuan. Atau mungkin nanti ada girl, girl gadis. Atau mungkin boy, oke, anak laki-laki. Atau man, orang laki-laki, oke. Kemudian di sini ada di garis bawah itu ada book. Book itu disebut sebagai kata benda juga, oke. So, jadi kata benda, apapun bendanya kita sebut sebagai noun.
So I make a sentence here. The woman is reading a book. Wanita itu sedang membaca sebuah buku. Kenapa saya bilang sedang? Karena di situ tertulis is reading. Jadi kalau ada is, am is are, oke. Kemudian ditambahkan kata kerja ing, memiliki arti sedang. Alright? Kalau misalnya woman saya ganti juga boleh. The boy is reading a book. The boy is reading a book. Oke. Kalau misalnya a book-nya diganti jamak juga boleh. Books. A-nya dibuang. The woman is reading books. Oke. Kalau misalnya dua buku aja. The woman is reading books. Alright? Bisa diterima ya? Bisa? Oke. Oke. Alright. Next slide please. Alright, yang kedua kita ada verb. Terima kasih sudah merespon ya. Yang kedua kita ada verb. Verb itu kata kerja. Oke, sebenarnya verbs kalau saya memberikan penjelasan tentang verb di kelas bahasa Inggris, verbs itu sebenarnya ada 3. Tapi yang saya reveal di sini cuma satu macam kata kerja. Ya, jadi kata kerja yang saya sampaikan di sini adalah kata kerja kalau saya bilang kata kerja asli atau action verbs. Ya, contohnya the man speaks Arabic, the people speak Arabic. Nah, dalam bahasa Inggris tentunya ada aturannya kalau subjeknya tunggal. Kata kerjanya harus ditambahkan S atau ES. The man speaks Arabic. Kalau misalnya jamak, the people, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S atau ES. The people speak Arabic. Or maybe I say the woman is reading a book. Oke, jadi yang saya garis bawahi, speak is reading adalah sebagai kata kerja. Next slide, please. Alright, so we have got adjective here, kata sifat. Ya, kata sifat di sini contohnya di sini ada kata wise atau mungkin happy, sad, rajin, ya, diligent atau smart, cerdas. Oke, so contoh kalimatnya the man is wise. Orang laki-laki itu bijaksana. Atau mungkin saya meletakkan kata wise di dalam bentuk noun phrase. Noun phrase itu apa? The wise man. Itu. The wise man. Wise di situ posisinya sebagai kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kata sifat itu intinya kata yang digunakan untuk menjelaskan orang atau subjek. So, sebenarnya lebih tepatnya untuk menjelaskan orang atau benda. Oke, kebetulan contoh yang saya buat di sini adalah orang, the man. Alright. So, jadi posisinya wise di situ tetap menjelaskan man. Alright. The wise man is delivering a speech. Orang laki-laki yang bijaksana itu sedang menyampaikan sebuah pidato. Seperti itu. Next slide. Yang perlu kita ketahui lagi ada adverb, ya. Jadi di sini adverb itu kata keterangan. The man is over there, contohnya. Or the girl is on the stage. Or the girl dances beautifully. Loh, ini over there on the stage sama beautifully ini posisinya kok beda sendiri ya, bentuknya kok beda sendiri. Beautifully, ada beautiful ditambahi li. Jadi kata keterangan itu ada macamnya. Contohnya ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada juga keterangan cara. Oke, the man is over there. Over there di sana. Oh, orang laki-laki itu di sana. Kalau misalnya bilang begini, boleh nggak, Miss? The man over there. Dalam satu kalimat. Oke, boleh. Cuma lebih tepatnya dikasih is dulu. The man is over there. Kenapa menggunakan is? Karena di sini kalimat ini tidak mempunyai action verbs, tidak mempunyai kata kerja asli. Biasanya saya sebut seperti itu ya. The girl is on stage, on the stage sama posisinya dengan over there. Kemudian beautifully, kenapa ini posisinya kok tidak on atau in at? Karena di sini kata keterangan cara beautifully. So, li, ly itu menandakan
secara, oke, so secara atau dengan indah. Boleh kalau misalnya diartikan cantik, boleh, tapi cukup diartikan dengan indah. Jadi the girl menari, dances beautifully, alright. Semua contoh yang saya berikan di sini di poin keempat ini adalah simple present tense. Alright, next slide. Mhm. So, yang kedua, yang perlu kita ketahui adalah kita perlu belajar tenses, phrases, and clauses. Jadi, tadi saya sebutkan di awal ada word order. Word order itu sama dengan seperti SPOK-nya seperti itu. Oke, next slide. Alright, let's get to know tenses first. Tenses ada, saya sebutkan di sini 5 macam tenses yang minimal Anda harus ketahui. Oke, jadi yang pertama di sini ada simple present tense. Simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, di situ ada kata kerja bring. We bring. Oke, we bring the umbrella. The dibaca di karena ketemu suara vokal A. Umbrella. Suaranya, bukan tulisannya. Oke, umbrella tulisannya U, tapi suaranya A. Sebenarnya sama-sama tulisannya diawali dengan huruf vokal, suaranya juga diawali dengan huruf vokal. So, the umbrella, the dibaca di. We bring the umbrella every day. Nah, kemudian simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. So, bring berubah menjadi brought. Oke, we brought the umbrella yesterday. Belajar grammar melalui kalimat, ya, itu bisa belajar dengan cara menulis atau bisa cukup dengan cara menyuarakan. So, jadi which one you'd like to, itu yang Anda pakai. Kalau saya pribadi, selama saya belajar waktu itu awal-awal ya, saya lebih cenderung belajar itu secara bersuara. Jadi saya lebih cenderung membaca, kemudian ketika saya merubah kalimat juga saya lakukan dengan menyuarakan. Alright. Nanti saya kasih tahu lebih lanjut caranya bagaimana kita belajar grammar. Next, di sini ada simple future tense. We will bring the umbrella tomorrow. Oke, jadi simple future tense atau disebut atau ada yang bilang present future karena untuk membedakan past future. Oke, jadi future itu yang akan datang. Oke, we will bring. Jadi ada will, kemudian pakai kata kerja bentuk pertama, tapi kata kerja bentuk pertamanya harus murni. Alright, so bring, brought. Next slide, please. So the next slide here, present continuous tense. Bisa disebut juga present progressive tense. Oke, contoh kalimatnya tetap menggunakan bring, cuma bentuknya berbeda. We are bringing the umbrella right now. Jadi kita sedang membawa payung sekarang. Sebenarnya ya, kalau membawa ya bawa aja, mah nggak usah pakai bilang sedang membawa. But it's okay karena ada yang mengungkapkan ini lagi aku bawa nih sekarang gitu. Apakah kamu bawa umbrella? Miss Anggita bawa umbrella nggak? Iya bawa umbrella, ini aku sedang bawa nih gitu, misalnya seperti itu ya. Ini aku lagi bawa, ini aku lagi bawa gitu ya. Jadi lagi itu sebenarnya kalau mau diartikan secara rapi itu kan artinya sedang seperti itu ya. It's not about lagi like again or anymore. It's not like that. Nah, berikutnya ada present perfect tense. Present perfect tense ini juga dipakai untuk mengungkapkan aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi, understand, present perfect tense ini untuk aktivitas yang sudah dilakukan di masa lampau, sekarang masih dilakukan, oke, dan ada kemungkinan di masa yang akan datang masih dilakukan. Jadi kita masih melakukan. Alright? Misalnya di sini contoh kalimatnya, we have brought the umbrella since yesterday. Kata since adalah tanda untuk mengungkapkan adverb, kata keterangan present perfect tense. Jadi we have itu artinya telah, we have brought. Ya, sejak kemarin. Jadi kemarin bawa, sekarang masih bawa,
ada kemungkinan besok masih bawah. Oke. Kemungkinan kemarin, sekarang, besok, misalnya Miss Anggita dan Mr. Sultan sedang berpergian ya keluar kota. Jadi saya meyakinkan Miss Anggita, have you brought the umbrella? Oh yes, I have brought the umbrella since yesterday. All right, that's good idea. I just worry that you might caught rain, so you will have problem when you don't have umbrella with you when it's raining, for example, ya. Alright, next slide, please. Apalagi yang perlu kita ketahui? See, phrases. Phrases ini dibagi menjadi 3. Ada noun phrase, ada verbal phrase, kemudian ada prepositional phrase. Ya, noun phrase. Contohnya seperti apa? Noun phrase untuk teman-teman, untuk phrases ini ya, untuk teman-teman yang mungkin butuh belajar grammar, bukan hanya sekedar berbicara bahasa Inggris untuk speaking skill-nya. Mungkin ada teman-teman yang butuh belajar grammar ini untuk bisa Tapi aku ada jalan di bawah terus masih kucing. Lebih kayak kamu di bawah ya. untuk Lebih goblok. bisa. Okay, hold on. Would you kindly mute Miss Inaya, please? Operator minta mute. The moderator, would you please mute? Okay. All right. Okay, so jadi di sini ada phrases. Biasanya untuk grammar itu mungkin ada teman-teman yang butuh belajar grammar karena kepentingan mengerjakan tes TOEFL atau IELTS atau apapun tes itu ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk mengetahui kata benda atau kata benda ini nanti cenderung berfungsi sebagai subjek. Seringnya seperti itu, entah sebagai subjek atau sebagai objek. Karena kita tahu teman-teman semuanya, subjek itu tidak hanya I, you, we, they, atau he, she. Tidak hanya itu. The man, the woman, the boy, the girl, itu pun tidak hanya ini. Nanti subjeknya itu bisa dijabarkan juga. Nah, dijabarkan biasanya menggunakan noun phrase. Oke, ini saya spill beberapa bentuk noun phrase yang bisa menjadi subjek atau objek. Contohnya, the nice neighbor. Jadi, nice itu kata sifat. Nice mensifati neighbor, memberikan sifat neighbor. My best friend. Oke, best itu kata sifat, memberikan penjelasan, keterangan untuk friend. The dancing lady. Oke, dancing, memang kita tahu dancing itu menari, tapi dancing di sini fungsinya sudah berubah. Fungsi kata dancing bukan lagi sebagai kata kerja, tapi fungsinya dia sebagai kata sifat. Oke, bisa diterima? Alright. Ada yang merespon di chat box kalau misalnya bisa menerima, paham, atau bagaimana? Aman ya? Alright, Miss, aman. Thank you. Alright, so next di sini ada the lady dancing beautifully. Ini kok beda ya? Kenapa dancingnya setelah lady? Oke, kenapa nggak the dancing lady beautifully? No, ini sudah aturannya. Jadi kalau misalnya ada keterangan lebih lanjut setelah kata dancing, keterangan lebih lanjut itu ada beautifully, ya. Jadi kalau ada keterangan lebih lanjut atau tambahan informasi untuk menjelaskan kata benda utamanya the lady, maka posisinya harus dirubah. The lady dancing beautifully, the lady singing beautifully, for example, or the lady singing tunefully, for example. Okay. Now let's have a look at verbal phrase here. Verbal phrase itu sebenarnya bentuk frasa dari kata kerja. Jadi kata kerjanya itu ada tambahannya gitu aja. Contohnya waiting in the rain to stop, or have been sleeping, or join a competition. Alright, the next one, prepositional phrase, inside the bag. Jadi prepositional itu kata depan. Kata depan tuh gampangnya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai in, at, on, oke, atau contohnya di sini ada inside atau about, kira-kira. Jadi ini yang kita sebut sebagai kata depan atau preposition.
Dulu saya belajar bahasa Inggris, misalnya awal-awal belajar bahasa Inggris, to be honest, saya lebih mengutamakan saya paham artinya. Nah, posisi kata inside, on, about, misalnya kalau saya merasa kata preposition itu saya nggak paham, saya yang penting tahu cara pakainya. Nah, untuk penyebutannya itu menyusul seperti itu ya. Jadi teman-teman minimal tahu ini dulu. Alright, next slide please. We have got clauses. Clauses ini sering kita pakai kalau misalnya kita membuat kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu induk kalimat dan anak kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris, anak kalimat itu disebut dependent clause. Kalau induk kalimat kita sebut independent clause. Oke? Contohnya di sini ada when we earn enough money or if I have a lot of money. Jadi anak kalimat ini, dependent clause ini, 4 contoh yang saya berikan di situ, itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya saya bilang sama Miss Anggita sama Mr. Sultan bilang ke saya, Miss, when we earn enough money, tahu-tahu diem. Maksudnya apa Miss Anggita? When we earn money, what do you mean? Miss India, if I have a lot of money, udah diam aja. I don't really understand what you mean if I have a lot of money. Yeah, what will you do if you have a lot of money? Jadi saya nanya balik. Atau mungkin Mr. Sultan bilang, because she was upset. Maksudnya apa? She was upset. Dia marah. Ya, kenapa? Oke. Oh, before you leave for Bali, sebelum kamu berangkat ke Bali, ya maksudnya apa? Yang jelas aja deh kalau ngomong ya, misalnya seperti itu. Alright. Nah, sekarang kita lihat induk kalimat. Contohnya ada we will buy a house. Induk kalimat ini bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi kalimat. Kalau anak kalimat, remember, kalau anak kalimat tidak bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri. No. So, for example, di sini independent clause, we will buy a house. I will go to Jakarta. She did not join the party. Or I will meet you. Okay, so it's clear the information. Kalau misalnya induk kalimat dan anak kalimat kita gabungkan menjadi satu, contohnya saya ambil satu contoh ya, we will buy a house when we earn enough money. Baru jelas kalau misalnya Miss Anggita menyampaikan informasinya seperti itu. Miss India, we will buy a house when we earn enough money. Okay. All right. Next slide. Let's. Wait. You can have a look at. Sorry. Let's go back a little bit. You can see subordinating conjunction. So yang saya terapkan di sebelah kanan itu bisa kita pakai untuk mudahnya itu untuk paham lebih mudahnya itu dia sebagai jembatan aja untuk menyambungkan induk dan anak kalimat. Nah, posisi anak kalimat boleh di depan, boleh di tengah-tengah. Oke? Alright, next slide please. So we have got point 3 here. Ketahui dulu nih subjek dan macam-macam kata kerja. Next slide. Alright, di sini sudah tahu semua ya. Di sini ada subjek, jamak, dan subjek tunggal. Ada I, you, we, they, he, she, it. Untuk jamaknya I, you, we, they, tunggalnya she, he, it. Nah, untuk yang ini ada a man yang diawali dengan ini sebagai subjek tunggal, kemudian bawahnya lagi sebagai subjek jamak. Two men untuk bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya bisa dibaca men. Oke. Ada juga yang bacanya men, but well it's okay. Oke. 2 men, 5 ladies, 3 girls, or 10 boys. Alright, next one. Ini perubahan tunggal menjadi jamak, men, woman, women, the girl, the girls, the boy, the boys. Next slide, please. So you see verbs here. Oke, kita juga perlu tahu verbs. Di sini ada verb 1, 2, 3, verb ing, and 2 infinitive. Ya. Contohnya di sini ada grow, grew, grown. Sorry, bentuk ketiganya harusnya ada n-nya, grown. Oke. Kemudian bentuk
ing-nya, verb ing, growing. Oke, jadi bentuk pertama bisa digunakan untuk simple present tense, bentuk kedua simple past tense, yang ketiga present perfect tense, yang keempat di situ bisa dipakai sebagai uh, present continuous tense. Nah, kalau untuk to infinitive itu contohnya I want to grow. For example, they want to grow up di tempat tertentu, misalnya seperti itu. Alright, next slide please. Ada tambahan informasi kata kerja. Next slide. Di sini mungkin Anda juga perlu tahu yang namanya kata kerja to be ketika ditambahkan dengan kata kerja ketiga. Contohnya is invited. Contoh kalimatnya she is invited. Dia diundang. Jadi ini memiliki arti diundang. Oke, kalau yang verb to be ditambah dengan verb in itu tetap memiliki arti sedang mengundang. Jadi untuk membedakannya adalah di dan me saja. Kemudian ada model ini can auxiliary verb itu contohnya ada does, contohnya do, does, did. Alright, next please. Oke, yang keempat di sini ada understand grammar in context. Ini yang lebih menyenangkan ketika belajar bahasa Inggris sebenarnya. Karena apa? Kalau misalnya ini tips yang saya berikan kepada Anda semua ini bisa Anda aplikasikan ketika Anda belajar sendiri. Oke, kalau misalnya belajar sendiri kesulitan, berarti harus gabung dengan lembaga kursus, harus mencari guru sebagai teman untuk belajar seperti itu ya. Alright, next grammar in context. What does it means? Next slide, please. Jadi ada beberapa contoh kita bisa belajar melalui konteks. Jadi konteks yang pertama itu bisa berdasarkan real situation atau certain settings. Misalnya teman-teman sedang ada di kelas atau di ruang belajar ya. Nah, kemudian di situ Anda mungkin ingin mengetahui ini benda apa namanya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong a pencil atau a notebook atau a book, a table, a chair, a whiteboard, oke. Tapi mungkin Anda mendapatkan informasi mungkin di buku atau di video atau movie, whatever sources they are, we can say it's a pencil. Jadi di sini kalau misalnya belajar sendiri, usahakan cari materi dari sumber-sumber yang valid, ya. Jadi it's a pencil. It's a notebook, it's a book. Nah, kalau misalnya mau belajar grammar fokusnya, setelah belajar konteks, mengetahui konteksnya ini namanya apa, seperti itu, kita mempelajari grammarnya secara detail. Contohnya, how to use one of articles, bagaimana menggunakan articles a. Oke, jadi artikel itu ada a, ada an, kemudian ada juga the. Oke ya, jadi kalau misalnya a pencil diganti the pencil bisa, tapi kalimatnya juga harus disesuaikan. Biasanya ada pengantar dulu nih. Ada pengantar dulu di kalimat pertama menyebutkan it's a pencil, kemudian di kalimat kedua itu baru kita bisa menggunakan the. Contohnya nanti di slide berikutnya. Let's have a look at the next slide. I'll make it a little bit faster. Making simple, contohnya membuat kalimat-kalimat sederhana while seeing things around you, sewaktu melihat benda-benda di sekitar Anda. Miss, gimana kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya? Ya bolehlah, kalau nggak ada gurunya, boleh dicek dulu dalam Google Translate, or dictionary. You can check first the meaning, ya. Baru setelah itu Anda pelajari, a boy put his book on the table. Misalnya belajar dari kalimat sederhana, the book. Nah, di sini. Ini yang saya sampaikan tadi. A boy put his book on the table. Kemudian kalimat kedua menggunakan the book. The book itu maksudnya apa? The book itu maksudnya his book. Oke, jadi arahnya itu his book.
Karena the itu digunakan untuk menyampaikan benda yang sudah pasti, yang sudah kita maksud. Contohnya saya kasih contoh sederhananya. Alright, let's talk about a house. Misalnya, saya sama Miss Anggita jalan-jalan di sebuah kompleks perumahan. Oke, Miss Anggita, there are many houses here. Kalimat saya yang pertama, there are many houses here. Ada banyak rumah di sini. Kalimat kedua saya, Miss Anggita, look at the house. Look at the house. Jadi, misalnya kita mungkin masih nanya ke saya, rumah yang mana sih, Miss? Banyak rumah di sini. See, look at the house. Jadi saya menunjuk satu rumah dengan menggunakan the. Look at the house. Jadi, the itu adalah benda yang saya maksud. Oke? Kalau misalnya saya tidak menunjuk, cukup saya bilang begini, look at the purple house. Mungkin ada rumah yang warnanya ungu, look at the purple house. Karena rumah di perumahan yang saya maksud dengan Miss Anggita itu warnanya mungkin kebanyakan coklat atau putih. So look at the purple house. Oh, oke. Nah, seperti itu ya. Alright, jadi untuk grammar fokusnya bisa dipelajari setelah mengetahui konteksnya ini membicarakan tentang saat ini atau lampau atau yang akan datang. Alright, next slide please. Atau mungkin teman-teman bisa memahami grammar in context dengan melalui dialog yang kita dapatkan dari listening section, dari MP3 mungkin, atau dari movie atau dari video ya. Jadi tetap di sini ada dialog, contohnya dialog tentang aktivitas sehari-hari atau simple present tense ya. Kita boleh mendengarkan, kita boleh menonton dengan membaca skripnya atau tanpa melihat skripnya ya. Setelah itu kita pelajari grammarnya secara tersendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk tips yang ini, kalau boleh saya kasih saran, kalau belajar sendiri berarti harus ada sumbernya, harus ada buku-bukunya yang lebih pas. Jadi kalau listening ada listeningnya, ada skripnya, kemudian ada penjelasannya. Kalau misalnya tidak mau belajar sendiri, lagi harus saya rekom ya, dimanapun harus belajar bahasa Inggris bisa bergabung dengan lembaga kursus. Alright, next slide. Alright, di sini ada contoh scripted dialogue. Ini contohnya saja ya. Next. Alright. Okay, so the fifth tip. Tips yang kelima adalah juggle or change. Ini yang menurut saya yang paling mudah dan ini yang paling saya suka ketika awal-awal saya belajar bahasa Inggris. Next slide. Have a look. Contohnya di sini. Jadi juggling the verbs itu kita mengganti kata kerja. Contohnya di sini ada sebelah kanan ada run, look, listen, laugh. Laugh bisa dibaca laugh. Contohnya laugh at atau laugh at. Miss, bagaimana membedakan kata laugh, tertawa yang ada di slide ini dengan kata love? Oke, love terkadang ada orang yang bisa yang menyuarakan love, I love you. Tapi kalau bilang I love you kayak lebay ya. Jadi I love you, ada yang love, I love. Love bisa dibaca love. Love tertawa bisa dibaca laugh. Tapi nggak semata-mata laugh gitu, nggak. Jadi bacanya cenderung agak cepat sedikit. Well, laugh. Why do you laugh at me? Why do you laugh at them? Why do you laugh at them? Laugh at bisa dibaca laugh at, love it, laugh at, love at. Okay, love it. Why do you laugh at? Why do you laugh at them? At bisa dibaca at, tapi harus agak cepat sedikit. Why do you laugh at them? Kalau dibaca pelan agak aneh. Why do you laugh at them? Ya enak. Alright. Nah, contohnya di sini teman-teman mungkin mau mencoba juga boleh ya. She runs every morning. Jadi kata run di sini kita tahu run itu ada S ya. Kalau misalnya kedua sampai kelima, kalau misalnya Anda mau mencoba juga boleh. Oke. Kita coba di chat box dengan cepat, silakan bikin satu saja, silakan. Saya tunggu mungkin 2 atau 3 peserta. Boleh? Ayo mencoba.
Belajar yang paling efektif adalah ikut serta berpartisipasi. Semoga ilmunya berkah, manfaat. Silakan. Kalau misalnya nanti salah, it's okay. Ada yang mau coba? Nanti aja deh, Miss, saya coba di rumah. Nanti saya lihat video recordingnya mungkin. But it's okay. Oke, ada yang mau coba? Sok, saya tunggu. Silakan. Ada yang mau coba? We have Miss Alia, Mr. Akbar, we have Miss Andira, Miss Aziza. Ayo, silakan. Miss Anggita juga boleh nih pelopornya, sok. Oke. We have Mr. Fakih, Miss Clara. Alright, ada yang mau coba? Mhm. Miss Fatia. Ada yang mau coba? Alright, ada nih. Oke. Boleh, kalau teman-teman mau coba lagi boleh. Yes, yes. She drinks every morning. Jadi ngambil kosakata yang ada di sebelah kanan itu ya, ada main verbs. Ngambil itu aja, boleh. Ada yang mau coba lagi boleh. She drinks every morning. Miss, boleh nggak kalau nggak pakai S? Kalau nggak pakai S masih kurang tepat. Tapi kalau untuk conversation, that's fine ya. Kalau misalnya kita tidak ngurusin yang namanya grammar, it's fine. Tapi at least mulai sekarang, oke, atau mulai kemarin-kemarin, kita usahakan belajar dengan baik dan benar. Alright, thank you Miss Fatia. Kalau Miss Fatia kalimatnya she writes every morning, oke? Jadi seperti itu. Nah, fokus di juggling kali ini, yang pertama ini adalah fokusnya di bagian kata kerja, karena saya mau mengubah kata kerjanya. Alright, next please. Thank you for participating. Next di situ ada, alright. So contohnya kalau juggling the subject, ya. Jadi kalau misalnya mengubah subjeknya, she listens to, oke. She dirubah menjadi she ini kebetulan untuk subjek subjek singular, subjek tunggal. Jadi kita membuat kalimat yang kedua, 3, 4 juga diusahakan menggunakan subjek tunggal, ya. Kalau misalnya she, kita ganti he, boleh. Kita ganti the boy, boleh. Kita ganti the woman, boleh. Miss, kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggris, nggak paham grammar, ketemu kalimat seperti ini, ketemu slide seperti ini, misalnya saya bilang I listens gitu, boleh nggak, Miss? Kalau misalnya untuk sementara, untuk percakapan, bolehlah, ya. Tapi lebih baik belajar dengan yang ada sumbernya atau yang ada gurunya, biar tidak tersesat di jalan atau di hutan. Alright, next slide please. Next slide. Alright, so we have got here, for example, juggling the adverb. Ya, kita merubah kata keterangan. Nah, di sini kalimat nomor 1 ini kata keterangan waktu. They practice dancing every evening. Kalau misalnya mau diganti nanti bisa Anda lihat di kolom di kotak bawah itu ya. Anda bisa pilih mungkin every morning atau every week or every day. Alright, next please. So the next one, 6, di sini ada train yourself using drilling technique. Ini nanti akan sekilas saja karena basically yang namanya drilling itu sebenarnya kita, next slide, kita lebih cenderung belajar melalui repetition. Jadi melalui pengulangan. Nah, nanti pengulangan seperti apa itu sangat variasi sekali ya, sangat variatif karena drilling ini ada variasinya, ada macamnya. Jadi drilling mau yang bagaimana nih drillingnya? Oke, next slide. Let me show you there. Oke, jadi di sini ada types of drilling technique. Contohnya ada repetition drill, backward build up. Poinnya begini, repetition itu pengulangan. Oke, kalau backward itu belajar bahasa Inggris biasanya ini lebih cenderung digunakan belajar kalau misalnya ada gurunya biasanya. Nanti biasanya gurunya mulai dari awal mundur. Jadi kalimatnya itu dari kalimat akhir kemudian mundur ke belakang. Kalau chain drill ini lebih seru kalau misalnya diaplikasikan
berame-rame dengan grup seperti itu ya. Next, kemudian ada substitution, itu lebih cenderung seperti juggling sebenarnya ya. Transformation itu mengganti contohnya kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat pertanyaan seperti itu. Next, yang terakhir di sini ada question and answer drill. Jadi ini latihannya, ngedrillnya melalui question and answers. Lebih seru juga kalau ada partnernya. Kalau misalnya nggak ada partnernya, berarti kita diri sendiri aja nggak apa-apa. Kita yang pertama jadi diri sendiri, yang kedua berpura-pura menjadi orang lain atau menjadi teman kita. So we can just have question and answer by ourselves. Next slide. Next please. Ini penjelasan yang saya sampaikan tadi. Kemudian next slide. Alright. So di sini ada poin ke-7, work on some control grammar exercise. Next please. Sebenarnya di sini saya memberikan contoh. Oke, di sini contohnya adalah untuk exercise ketika kita belajar materi yang umum disebut itu direct and indirect speech. Direct boleh dibaca direct, boleh. Indirect boleh dibaca indirect, boleh. Nah, di sini materi yang saya sampaikan barusan bisa juga disebut sebagai reported speech. Contoh sederhananya, biasanya simple present, kalau misalnya ada kalimat simple present, kalau dirubah menjadi kalimat reported speech, ya, itu berubah menjadi past tense, berubah menjadi simple past tense, ya. Contohnya saya ambil satu saja di sini. Kalau misalnya ada contoh kalimat, kalimatnya she went to the store, disampaikan menggunakan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung bisa dilihat yang bawah di sini ada Jackie, ya. Jackie said that she had gone to the store. Mohon maaf, kalimatnya di sini kebetulan dari simple past berubah menjadi past perfect tense. Untuk belajar lebih lanjut, teman-teman nanti bisa cari cara atau mungkin bisa juga lagi-lagi tetap kalau punya sumber yang valid bisa belajar dari situ. Kalau misalnya mau ikut kursus boleh, silakan. Next slide. Oke, next slide. This is hanya ini ya latihan exercise. Jadi latihan exercise. Next slide, please. Control exercise itu maksudnya intinya latihan mengerjakan soal ya secara tertulis. Kalau misalnya secara tertulis boleh, walaupun di sini ada teksnya secara tertulis, boleh juga kita latihan secara lisan saja. Jadi, malas ngerjain sambil nulis, nggak apa, it's okay. Jadi menjawabnya boleh langsung live aja, langsung ngomong aja sendiri seperti itu ya. Jadi intinya controlled exercise itu Anda mempunyai bahan soal, kemudian soal itu disertai ada materi penjelasannya sekaligus jawabannya. Oke, jadi untuk exercise ini ada jawabannya. Next slide. Next slide. Alright, jadi seperti itu. Jadi Anda pastikan Anda mempunyai bahan-bahan ini semuanya untuk belajar. Ya, next please. Yang ke-8. Create your own sentences and have self-checking. Ini yang paling penting teman-teman semuanya ya. Jadi setelah melalui proses belajar yang pertama sampai yang ke-7, jadi ini saya tipsnya ini saya berikan secara urut, secara bertahap. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti di rumah ya. Nah, create your own sentences. Kalau sudah belajar, nanti kita bisa membuat kalimat-kalimat kita sendiri. Jadi awalnya dari satu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau mungkin lebih, pelan-pelan. Nah, ketika kita membuat kalimat, tentunya saya selalu menyarankan, usahakan kita mempunyai yang namanya self-checking. Sama dengan ketika kita dalam kehidupan ini. Ya, kita itu udah diajarin tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik atau tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya kita menjalani kehidupan, ketika kita tahu, oke, contoh simpelnya gini, rambu-rambu lalu lintas udah tahu merah tapi diterobos aja, itu kan salah. Nah, jadi hati itu tahu, oh
ini salah nih, tapi ada yang mengabaikan. It's okay lah, it's okay. Ya, if dalam belajar bahasa Inggris untuk membuat kesalahan, tahu self checkingnya salah, oke. Kalau bisa mengkoreksi, maka koreksi. Jadi ada tahapannya. Self checking itu ada tahapannya. Minimal tahu kalau kalimat yang kita buat itu ada yang salah gitu. Nah, kalau misalnya untuk mengkoreksinya, tentu saja butuh proses. Kalau prosesnya tadi lagi punya bahan-bahan sumber belajar atau bertanya kepada guru. Alright, next please. Mhm. Jadi seperti ini ya, punya you need to have control and check your sentences as you prove. Jadi sebagaimana Anda membuktikan whether you can speak or write grammatically, okay? So what most important is here is that you express your thoughts, your idea, ya. Jadi ketika untuk mengekspresikan, untuk membuat kalimat ini, yang penting tuh jangan takut salah. Alright, next please. All right, so this one, the ninth tip, I would say encourage yourself, ya. Jadi doronglah diri Anda sendiri, beri semangat diri Anda sendiri. Kalau misalnya diri Anda sendiri tidak bisa memberikan semangat, berarti harus ada teman yang memberikan semangat. Mungkin teman-teman juga butuh community where you can speak English, where you can practice speaking English. When you have community, they may help you to encourage you to speak English. And when you make mistakes, they may be able to help you correct your sentences. Okay? Tergantung komunitasnya seperti apa. Alright? Next di sini ada have free speaking. Jadi free speaking itu ya punya komunitas, You have community. You find friends to speak English so that you know that oh ini loh rasanya berbicara bahasa Inggris secara spontan, secara alami, nyaman ya. Atau mungkin kayaknya masih ini deh, masih belepotan, masih beribet atau gimana gitu. Well, it's okay. Everything takes time. Next, the next one. Well, this is the last one. All right, the next one, please. Right. Okay. So di sini saya sebutkan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris, ya, would you like to go back to the previous slide, please? Mundur sedikit lagi, sorry. Ya, jadi di sini saya mention grammar will come to mind more easily during spontaneous speaking. Jadi semakin sering kita mencoba membuat kalimat atau semakin sering kita mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya, secara tidak langsung bisa jadi tanpa kita sadari, okay, out of our consciousness, bisa jadi sadar, bisa jadi tidak sadar. Maksud saya tidak sadar itu tanpa disadari. Oh ya kok bisa ya ngomong bahasa Inggris ya? Tahu-tahu bisa begitu. Tahu-tahu bisa ngomong bahasa Inggrisnya itu dengan tata bahasa yang bagus. Atau mungkin ketika menulis tahu-tahu ini tulisannya kok rapi banget ya. Jadi tanpa disadarinya itu maksudnya seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kita itu sebenarnya create a pattern in our mind. Ya, jadi kita itu membuat atau menciptakan, meng-create pola. Jadi sudah terbentuk dengan sendirinya di mind kita, ya, dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita sudah melewati proses belajar bahasa Inggris. Mungkin dari tip pertama, ya, dari cara yang pertama sampai yang kesekian seperti itu. Alright, next. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih sebenarnya children ketika mereka mulai berbicara bahasa Inggris, kita orang Indonesia ya, kita bicara bahasa Indonesia, tahu-tahu bisa aja bicara bahasa Indonesia tanpa kita belajar grammar ya. Jadi ketika kita anak-anak atau anak-anak itu sebenarnya secara tidak langsung itu semacam dianugerahi kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, maksudnya bukan belajar bahasa Indonesia, kalau kita bicara bahasa Indonesia secara alaminya itu semacam diberikan kemampuan yang secara alami semacam anugerah untuk bisa memahami grammar
tata bahasa dengan sendirinya. Bagaimana harus berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi ketika mereka mendengarkan orang tua mereka berbicara bahasa Indonesia atau guru-guru mereka atau orang mereka semakin dewasa mereka semakin memahami cara berbicara bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baik, ya. Alright, so next, the last one, have patience. Because everything takes time. Jadi mau nggak mau, ya, I will say we have to be patient. Next, please. So there's a special quote here. There's a nice quote. Next. So we know that patience is a key element of success. Jadi patience itu adalah kunci sukses. Miss, kayaknya kunci sukses bukan hanya passion aja deh. Well, we can say that passion is one of key elements of success, ya. Jadi, usahakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari, kita usahakan berproses dengan sabar, ya. Karena kalau berproses dengan sabar itu, we never know kapan kita dikasih Allah izin untuk mampu berbicara, menulis, memahami teks dengan tata bahasa yang baik dan benar. Oke, jadi dengan patience harapannya kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan lebih baik, enak, dan bisa dalam jangka yang panjang. Oke, next, I have got the last quote. Well, keep it in your mind. Teman-teman semuanya, kita sudah belajar bahasa Inggris sekian lama, ya, sampai saat ini. Sekian lamanya itu mungkin ada yang mendapatkan bahasa Inggris dari SD mungkin ya, SMP, SMA, kuliah, kita belajar bahasa Inggris. Tapi mungkin ada yang masih berjuang untuk bisa memahami bahasa Inggris baik dari segi speakingnya, listening, reading, or maybe writing, atau grammar, atau vocabulary. You know, it's not, you are never too late. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, ketika mulai belajar sekarang, itu bukan berarti teman-teman belajar dari nol, tapi sebenarnya belajar dari pengalaman. Apa yang sudah kita pelajari nanti semuanya itu bisa di-recall. Di-recall itu semacam diingat-ingat lagi sekaligus ditambahi input belajarnya. Alright, so this is the thing that I have already told you about the tips of how to improve our grammar skill. All right, Miss Anggita, I give it back to you. Okay, Miss Lydia, thank you so much, Miss. I really agree with the what you gave to us. If patient tuh kayak kita tuh harus sabar karena nothing is nggak ada yang mudah ya kan, semuanya tuh harus berproses. And benar teman-teman, aku setuju banget sama Kak Lindia juga. Kalian tuh jangan pernah takut nyoba. You guys can see me, aku di sini juga lagi mencoba trying to be master of ceremony in English, karena biasanya ya Miss, aku tuh kalau jadi MC or speaker or moderator tuh biasanya bahasa Indonesia, and this is first timer for me buat trying to practice my speaking in English, meskipun ya masih standar lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi emang harus berani mencoba. Kalau kita nggak coba tuh, kita nggak akan tahu ya Miss ya, apa sih kekurangan kita tuh salahnya di mana. Jadi it's really really better to try, even you guys banyak kesalahan or anything, daripada tuh nggak nyoba sama sekali, daripada kalian diem nggak akan bisa kayak gitu. Thank you so much Miss for the very 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 good knowledge for us. And maybe next to the session ya, kita mau buka sesi tanya jawab nih Miss, gitu. Jadi buat teman-teman nih, if you guys have any questions, please raise hand aja, or kalian juga bisa chat langsung di kolom chat ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih sama Miss Lindia?
Silakan. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak? Ayo. Untuk tips yang saya berikan semua tadi, kira-kira teman-teman yang sering atau yang sudah dilakukan yang mana ya? Silakan. Okay, Miss, maybe I wanna try to answer. Jadi kalau aku pribadi ya, aku tuh suka kalau chatan sama temen yang mungkin udah temen dekat, my best friend lah, my closest friends itu sometimes in English gitu, Miss, chatannya. Jadi kalau misalkan kayak grammar aku salah, or dia salah, we both of us tuh nggak ngejudging satu sama lain, jadi lebih mudah untuk belajar juga dari situ. Terus juga aku beli buku-buku yang bahasa Inggris, terus ya udah perkataannya itu aku udah aku ibaratnya aku artiin lah kata-kata yang aku nggak tahu. Mungkin sesimpel hal-hal seperti itu sih yang udah aku lakuin in my life buat meningkatkan skills bahasa Inggris aku, terutama dalam grammar seperti itu sih, Miss. Mungkin teman-teman yang lain udah ngelakuin apa aja nih buat ningkatin skills kalian in English? Mhm. Mungkin oke, sambil 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 kita menunggu teman-teman untuk bertanya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan aja. Mungkin Miss Clara, Mr. Sorry, I'm afraid I addressed your name by mistake. Alright, so what about Miss Inaya? Kalau Miss Inaya bilang same with Kak Anggita. Jadi Miss Inaya ini memotivasi dirinya dalam belajar dengan berkomunikasi dengan teman-temannya, seperti itu. Miss Inaya? Yes, oke. Oke, di sini ada Miss Anggita, di sini ada Miss Alia, share idea juga. Oke, kalau Miss Alia ini katanya nyoba masuk komunitas bahasa Inggris biar bisa punya teman ngobrol. Oke, so why don't you take this opportunity to speak English, Miss Alia? Would you like? Would you like to share your opinion, or would you like to say, would you like to tell us what insight you have already got from this meeting? Miss Alia? Are they able to unmute their microphones by themselves, or do they need to have you as the operator to unmute their microphones? Can they open, or can they unmute the microphones by themselves, Miss Anggita? Can they? I just want to make sure. I'm afraid that Yeah, everyone in this meeting can open their mic, Miss. all right. Miss Alia, would you like to have this opportunity to speak English? Give it a try. You don't have to worry about making mistakes, just start. Mulai saja. Miss Saskia, do I pronounce your name correctly? And do I address your name correctly, Miss Saskia? Oh, okay, you are on the way. All right. No problem. Thank you very much for telling us. It's impossible for her to speak because she worried that it's a bit noisy out there. What about Mr. Faki? Yeah, Miss. Yes. Would you like to share your opinion about this session? Which tip or which point have you already done so far? Mungkin
kalau pengalaman saya pribadi, Mhm. cara mengembangkan bahasa Inggris saja itu bisa dari nonton film bahasa Inggris yang ada subtitle Indonesianya, dan juga sering kayak nyanyi pakai lagu bahasa Inggris gitu, Miss. Oke, Itu sih yang Eh, sampai sekarang masih saya pakai, Miss. oke. Dengan proses seperti itu, do you what benefits can you take? Benefitnya Mhm. sih lebih ke apa ya? Kayak lebih lancar gitu, Miss, ngomong bahasa Inggris gitu, Miss. Would you like to speak English with me now? Wah, Would you like to? kayaknya jangan sekarang, Miss. Why not? What are you waiting for? Are you waiting to have a class with me? Gak apa-apa, Miss. Why not? It's okay. Just give it a try. You can speak English. I know that because as long as you can understand people speaking English, then it really enables. I mean, it enables you to speak English. Give it a try. Do you find? Please, I know. Yeah. Mungkin lain waktu, Miss. Oh, okay. All right, no problem. But thank you very much for responding. Okay, what about the others? We still have got enough time. Mr. Donan, do I address your name correctly, Mr. Donan? Miss Atika? What, Miss? Yes, hello, sir. How are you? I'm fine. Great. Are Thank you on you, the? Miss. All right. So what do you think about the tips that I gave you? What have you done so far? Or which tips have you tried when you learned English for the first time? Miss, Yes. hello. Yes, sir. What do you want to tell me? Thank you for your tips to giving us. So your tips, Miss, is very clear for us. Very easy to we learn because your tips is basic we learn to, Miss. Gitu. Jadi tips yang Miss berikan ke kita gitu, ya rata-rata ya kita pernah belajar, Miss. Jadi cukup mudah dan cukup mengingat dengan apa yang Miss berikan hari ini gitu. Thank you, Miss, sebelumnya. My pleasure. Saya kira tadi pakai bahasa Inggris, Mr. Donan. Kenapa tadi hawa-hawanya tuh semacam ibaratnya begini. Sebelum hujan itu kan cloudy dulu ya, mendung dulu. Tadi udah saya lihat, saya rasakan tanda-tanda mendungnya, tapi hujannya bahasa Inggrisnya nggak turun nih. Kenapa nih, Mr. Donan? Masih ini, Miss, ragu-ragu. Masih ragu-ragu. But I appreciate it that you spoke English in the beginning. All right? Thank you very much. Okay. All right. Miss Anggita, I give it back to you. Okay, Miss. Because we still have the time, can I wanna ask you something, Miss? A little discuss. Sure. Oke. Sebenarnya ini aku penasaran sih. I confused about this one. As a teacher who have many experience in English nih, Miss, what do you think about student exchange or mahasiswa dari luar negeri yang melakukan pertukaran pelajar ke Indonesia? What do you what's your opinion about kita yang harus we need to learn English and ibaratnya harus in conversation-nya tuh bahasa Indonesia or bahasa Inggris, Miss? Soalnya kan kadang kalau misalkan kita ke luar negeri ya, Miss, otomatis kita yang harus menyesuaikan dengan mereka nih, Miss. Kita harus belajar bahasa Inggris dan segala macam karena ya bahasa Inggris is international language ya kan. Tapi di satu sisi
kalau misalkan mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis mereka tidak berusaha untuk mengetahui culture ini Indonesia ini sendiri, Miss. What do you think, Miss, as a teacher yang pastinya di bidang bahasa Inggris tuh menurut Miss kayak gimana? Kalau menurut saya, ketika ada students exchange yang orang asing ke Indonesia, menurut saya tetap komunikasi pakai bahasa Inggris saja dulu, ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang dari luar negeri ingin berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka boleh berbicara bahasa Indonesia. Kita bagaimana meresponnya? Untuk kita sendiri, kita boleh merespon dengan dua bahasa juga. Kita lihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Mungkin kita harus bikin komitmen, istilahnya, kapan kita harus berbicara bahasa Indonesia, kapan kita harus berbicara bahasa Inggris, atau di mana, atau dalam situasi apa seperti itu. Nah, tergantung kepentingannya juga. Kalau misalnya kita sudah merasa yakin bahasa Inggris kita sudah cukup bagus, maka kita juga bisa help them to speak Indonesian also if they want to learn our language. Then why not? But if in certain situation like we have got they have got discussion, then they can conduct the discussion in English. If they like to discuss in Indonesian in bahasa, that's fine too. What about if we Indonesian, kalau students exchange-nya students Indonesia-nya ke luar negeri? Well, of course, it's either Indonesian or English. Tapi kalau bisa tetap pakai bahasa Inggris. Untuk belajar bahasa-bahasa dari luar negeri, dari tempat yang kita tuju, itu pun nanti kita sesuaikan saja seperti apa. Tergantung diri kitanya, skill kitanya. Kalau kita sudah mumpuni, bahasa Inggrisnya sudah mumpuni, then why not we teach our language or we'll learn a new language, you know. So that's what I would say like that, Miss Anggita. Okay, thank you, Miss. There's because in my university tuh kan udah ada student exchange-nya gitu ya dari Kazakhstan, Malaysia, or Singapore. Jadi sometimes in our class the lecture tuh full English, Miss. Dan my friends itu sometimes kayak ibaratnya, aduh kenapa sih bahasa Inggris, kan harusnya bahasa Indonesia, kita yang harusnya terima materi bahasa Indonesia dan jelas banget, jadi malah kitanya yang kesusahan. Seperti itu sih, makanya I wanna know what's your opinion about this one. Thank you so much, Miss. Oh ya, ini ada satu penanya lagi, mungkin boleh? Okay, thank you, Miss Anggita and Miss Lindia. I'm sorry, Miss Lindia, I cannot using my personal account because I'm currently serving as the operator for this mentoring class gitu. I wanna say something, but first of all, thank you for the tips. I'm sure they will be very helpful for us, and yeah, thank you for the very insightful material. I wanna ask you. As you know, many people often say, like, just try speaking English or something. But I want to know, in your opinion, especially how important is perfect grammar in everyday communication, like daily activity gitu, especially for non-native speakers gitu. Should we focus more on fluency or grammatical accuracy? Thank you, Ms. Lindia. Thank you very much for the question. That's great question. So should we focus on fluency or grammatical accuracy? It depends on the situation. If jadi teman-teman tadi sorry, I haven't known your name. Tadi ada yang bertanya, Miss yang barusan ya, lebih penting mana sih fluency sama akurasi tata bahasa? Jadi kalau menurut saya dua-duanya penting, ya. Tapi kita perlu tahu fluency, kelancaran itu yang seperti apa.
fluent, lancar. Apakah kita harus berbicara dengan speed yang cepat? No. Fluency, it doesn't mean that we have to speak fast, but we can speak slowly as long as it's kind of flowing. Jadi yang penting itu kita ketika berkomunikasi itu lancar, enak, bukan masalah cepatnya saja. Jadi kita menyampaikan idenya juga enak, menyampaikan informasinya juga enak. Nah, kalau untuk grammatical accuracy-nya itu juga penting. Kalau misalnya Anda punya kesempatan untuk belajar grammar, maka usahakan perbaiki grammarnya. Kalau misalnya sambil sambil jalan belajarnya, maksudnya itu sudah berkesempatan untuk berkomunikasi dengan orang asing, ya, tapi bahasa Inggrisnya masih belepotan misalnya. Well, it's okay, give it a go, tetap aja komunikasi pakai bahasa Inggris, toh mereka juga akan paham apa yang Anda sampaikan. Oke, nah untuk pertanyaan tadi kalau nggak salah bertanya juga kira-kira penting nggak sih berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar? Menurut saya sangat penting sekali. Contoh simpelnya kalau misalnya kita bilang begini, ada yang bilang, saya mau cerita nih ya, saya sudah melakukan, saya sudah mengerjakan tugas kemarin, ya. Jadi ada 4 tugas, oke. Jadi saya sama Miss Anggita dan teman-teman memiliki 4 tugas. Jadi misalnya Miss Fatia nanya ke kita atau salah satu dari kita, udah ngerjain tugas belum? Misalnya saya ceritain seperti ini. Intinya aku sama Miss Anggita sudah mengerjakan 4 tugas itu semuanya. Oke, saya cerita ke Miss Fatia. Well, I know I have ini saya pakai grammar yang saya usahakan ngaca ya. Saya usahakan ngaca nggak teratur. Saya coba kalau bisa. Misalnya saya cerita begini. Okay, Miss. Well, if you want know, I will do the assignments or not. I do the assignments. Yes, I do 4 assignments. Yesterday. Nah, ketika saya bilang I do 4 assignments yesterday, itu sebenarnya nggak make sense. Saya mengerjakan tugas-tugas kemarin, tapi secara tidak langsung mungkin Miss Fatia tentunya pasti paham. Tapi kalau misalnya Miss Fatia itu paham grammar, oh ini tahu nih, ini ngomongnya salah nih, pasti begitu. Atau mungkin kalau yang nggak paham grammar, ya tentunya sama-sama nggak paham grammar misalnya, oke intinya sudah mengerjakan gitu, karena ngomongnya yes, karena menggunakan kata yes, I do the assignments. Yesterday. I will submit the assignment tomorrow. Submit. Nah, misalnya nggak tahu kata submit itu apa gitu, itu kan pengaruh juga. Jadi, well, I will do. Misalnya ngomong lagi, I will do if I have assignments. I will do assignments every Friday. Nah, bisa jadi dikiranya saya mengerjakannya itu kemarin hari Jumat. Padahal saya barusan ngasih tahu, saya kalau dapat tugas lagi nih ya, saya akan mengerjakannya lagi setiap hari Jumat. Jadi kalau saya mengerjakan tugas itu pasti hari Jumat. And I will do assignments on Friday. Jadi sesimpel itu kesulitan yang bisa menjadikan miskomunikasi, misinformasi. Jadi sangat penting sekali untuk belajar grammar. Ya minimal kalau tenses itu 5 poin yang saya sebutkan tadi. Kalau mau nambah lagi nggak usah sampai 12 atau 16. It's okay, it's aman gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, to be honest, untuk belajar bahasa Inggris khususnya grammar, sebenarnya saya masih punya tips. Sebenarnya tipsnya sudah saya sampaikan semuanya, tapi ada tips yang tidak bisa saya berikan kalau tidak dengan praktek sebenarnya. Ya, jadi ada tips yang teman-teman itu siapapun yang belajar bahasa Inggris itu harus melakukan, harus praktek. Tapi overall yang saya berikan itu tadi sudah saya sampaikan semuanya. Tidak ada yang saya keep hanya untuk
praktisnya, bagaimana actions-nya, itu saja yang harus tahu bagaimana caranya. Itu saja yang mungkin tidak bisa saya share ke teman-teman karena keterbatasan waktu di sesi kali ini. Begitu Miss Anggita and Miss Operator. Okay, thank you, Miss Lindia. Sorry, I forgot to introduce myself before. So I got your point. And yeah, I agree with you. Like I think there have been many misconceptions gitu when it comes to practicing English in every situation. Yeah, thank you, Miss Lindia and Miss Anggita. My pleasure. Oke, maybe next to the agenda yaitu dokumentasi ya teman-teman. Jadi aku harap di sini teman-teman bisa on cam dulu yuk. Buat kenang-kenangan juga nih sama Miss Lindia karena kita udah dapat banyak ilmu dari beliau. Yuk teman-teman on cam. Yuk guys, kita on cam. Ini belum ada yang on cam nih. Sabar nyari background dulu. Oke. Miss Krishna lagi di busway ini. Hey, it's okay, Mr. Akbar. Oke, yang lain. Go. Oh, Mr. Akbar, Mr. Fakir. Oke. Okay, thank you, Miss Saskia, for the confirmation. Oke, mungkin bisa operator handle kali ya dokumentasi Okay, I like to take over. ini. So yeah, thank you, Miss Anggita. I like to take over. Udah ya, apa-apa. 1, 2, 3. Okay, hold on. Okay, wait. Miss Linda, stay di Pare atau di mana? Saya kebetulan posisinya di Lamongan. Tapi biasanya di Pare, Miss. To be honest, I'll tell you, selama ini saya lebih banyak mengajar online sebenarnya. Okay, once again. 1, 2, 3. Okay, hold on. Okay, thank you, Miss Anggita and Miss Lindia. Okay, thank you so much, Miss Tari and everyone. Maybe apa namanya, izinin aku untuk menutup mentoring class pada malam hari ini. Thank you so much to Mr. Lindia and all the participants, and also juga Mr. Donna, Mr. Krishna, Mr. Akbar, and anyone who has joined mentoring class tonight. I hope we all against a new insight from Mr. Lindia and entered all English skills in grammar English. And from the deepest of my heart, I'm so sorry if I have mistakes for being a master of ceremony. Mungkin untuk menutupnya, aku mau pantun lagi, karena kemarin ada pantun, hari ini juga harus ada pantun. Oke. Beli baju di Tanah Abang. Panas-panasan, capek sekali. Miss Linda hobinya suka mengajar. Aku Jenny, selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Thank you so much for your kind attention and see you guys in the next class. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hey, wabarakatuh. thank you guys. Thank you, Mister.